Halo, ya kita akan berkenalan dengan suatu aplikasi pembelajaran bridge yang terkenal, yaitu Learn to Play Bridge. Untuk gampangnya, kita sebut LTPB aja ya. LTPB adalah sebuah aplikasi yang dipunyai oleh ACBL Educational Foundation. ACBL American Contract Bridge League atau GAPSI-nya Amerika. Mereka punya yayasan educational untuk mengajarkan bridge. Program ini di-create pada tahun 2005. Autor dari program ini adalah Fred Gitelman dari Bridge Best Inc. Harusnya Anda kenal Fred Gitelman. Kalau nggak kenal, bagi yang suka bermain bridge secara online di BBO, Bridge Best Online adalah salah satu yang dipunyai juga oleh Fred Gitelman ini. Atau misalnya Viewgraph dari BBO yang terkenal itu. Ini di-create oleh Bridge Best juga, oke? Mungkin rekan-rekan semua bertanya, loh kenapa sih harus memilih yang ini? Ada segudang alasan sebetulnya kenapa saya memperkenalkan LTPB ini bagi Anda semuanya. Pertama, LTPB ini sebuah aplikasi yang sangat terkenal sehingga telah diunduh ratusan ribu pengguna internet. Suatu aplikasi yang diunduh ratusan ribu kali. Kalau nggak terkenal, buat apa dia sering-sering diunduh? Kemudian, materi yang disajikan oleh LTPB lengkap untuk pembelajaran bridge. Untuk Anda ketahui, LTPB ada 2 seri. Yang pertama, membahas tentang pengenalan dasar terhadap bridge. Bagaimana mendapatkan trik, apa itu truth, bagaimana merencanakan permainan, segala macam. Atau istilahnya declare play. Yang kedua, tentang pengenalan pada penawaran. Oke. Pada seri kedua, penekanan materinya adalah tentang teknik bertahan atau defensive play. Ingat loh ya, LTPB ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi baru seri yang 1. Seperti Anda lihat di sini, judul-judulnya masih dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita masuk ke dalam, contohnya masuk ke sini, itu udah dalam bahasa Indonesia. Oke. Hal lain kenapa saya memperkenalkan LTPB pada Anda adalah metode pendekatan dalam mengajarkan bridge yang dibuat oleh Fred Gitelman berbeda dengan cara kuno, cara lama. Cara lama misalnya 5 weeks to winning bridge or something, atau buku-buku lama tentang bagaimana mengajarkan bridge. Pendekatan mereka adalah memperkenalkan cara penawaran duluan di depan. Gimana, apa yang harus Anda tawar dengan pegangan seperti ini atau apa. Setelah Anda cukup paham dengan penawaran, baru dia akan mengajarkan teknik bermain, declare play, defensive play. Fred melakukan pendekatan terbalik. Dia memperkenalkan dulu seperti Anda lihat nih dari bab-bab yang ada dari LTPB ini.
Dia memperkenalkan bridge, kemudian memperkenalkan gimana mendapatkan trik, apa itu trump, gimana merencanakan permainan. Setelah itu Anda mengerti, dia baru masuk dengan bagaimana menawar. Metode ini ternyata ampuh karena banyak yang terbantu dengan membaca ini. Mereka belajar bridge dengan gampang, dengan cepat. Oke, kemudian program ini dibuat seperti buku. Jadi Anda nanti coba kita masuk ke ini ya, introduksi to bridge. Anda akan melihat di bawah ini ada macam-macam toolbar yang tersedia. Ada tanda panah ke kanan seperti ini, adalah halaman berikut. Yang sebelah ini adalah halaman sebelumnya. Kalau yang ini adalah bab berikutnya. Kalau yang ini adalah bab paling awal, halaman paling depan. Oke ya, saya misalnya masuk ke taking trick, mendapatkan trik. Di sini juga ada tombol yang ini. Tombol ini adalah topik berikutnya. Dan misalnya topik berikutnya adalah kita lihat pengenalan triknya. Terus lagi misalnya kartu-kartu solid. Kita balik. Ini adalah topik sebelumnya. Oke. Jadi seperti buku. Ada halaman belakang, halaman sebelumnya, atau halaman depan. Ada bab depan, ada topik depan. Tapi Anda bisa melangkahi satu bab misalnya dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Oke. Kemudian aplikasi ini dibuat interaktif dengan animasi yang cukup. Mari kita lihat. Contoh berikut ini. Memenangkan kartu trik dengan kartu kecil di sud panjang. Coba kita lihat ya. Kita lihat aksinya. Ada pergerakan kartu, animasi yang jelas. Satu trik. Dua trik. Trik ketiga. Oke. Apa katanya? Tiba-tiba angka 2 speed menjadi 2. Karena satu-satunya speed yang tersisa di dalam tumpukan. Akibatnya, speed 2 akan menjadi trik keempat. Oke, ada animasinya. Kemudian, aplikasi ini, karena dia berbentuk aplikasi, bisa diinstal under Windows. Besar programnya nggak terlalu besar, kecil, gampang di-download dengan dengan teknologi yang internetan yang sangat maju saat ini. Aplikasi ini gampang disebarluaskan. Misalnya, saya taruh di satu tempat di website, kemudian saya broadcast di Facebook atau Twitter atau di mana, di media sosial lainnya. Dalam 5 menit, mungkin ada ribuan orang yang udah download program ini. Jadi, gampang disebarluaskan. Berbeda dengan buku, Anda harus pergi ke ada ongkos kirim untuk mendapatkan bukunya, dan butuh waktu untuk pengiriman. Ini enggak.
Ini hanya butuh waktu mungkin 1-2 menit untuk downloadnya. Anda sudah bisa membuka program ini. Tentunya jauh lebih murah, ya enggak? Oke, kita lihat lagi keunggulan lain dari program ini. Oke, kita lihat materi pertama, pengenalan pada trik. Ya. Bridge adalah permainan mengambil trik. Apa itu trik tadi? Trik, apa sih trik itu? Kita lihat masuk ke kata-kata trik adalah istilah bridge yang ada yang bagi pemula nggak mengerti. Tapi kalau kita taruh kursor di sana, akan ada penjelasan. Apa sih itu trik itu? Trik adalah 4 kartu yang dimainkan oleh 4 pemain, masing-masing 1 kartu. Oke. Permainan terdiri atas 13 trik. Para pemain harus ikut shoot atau bunga yang diminta pada setiap trik jika dia punya. Cukup jelas ya. Pada bagian-bagian lain ini mungkin karena awal-awal masih trik ya. Istilah-istilah bridge-nya. Pada nanti bab-bab berikutnya Anda akan tahu apa itu opening lead, apa itu discard, misalnya apa itu trove, apa itu under roof, apa itu over roof misalnya. Oke, cukup jelas. Saya harap demikian ya. Apalagi yang belum kita kenal. Seperti yang saya katakan tadi, aplikasi ini terdiri atas 2 seri. Baru 1 seri yang diterjemahkan. Keunggulan lainnya adalah Anda sebetulnya dikasih ada 1 bab kecil ya di appendix dijelaskan bagaimana belajar main bridge dalam 5 menit. Jika nggak ada waktu barangkali 5 menit. Tapi itu Anda hanya tahu aturan-aturannya aja. Misalnya adalah kita lihat ini adalah appendix. Bermain bridge dalam 5 menit. Ini hanya berisi aturan-aturan aja sebetulnya. Autor dari program ini, Fred Gitelman, sangat yakin bahwasannya jika Anda belajar bermain bridge dari 2 aplikasi dia ini aja, LTPB 1 dan LTPB 2, Fred yakin sekali bahwa permainan Anda akan berada di tingkat rata-rata dari level permainan. Jadi udah mulai diperhitungkan gitu loh. Hebat dong program ini. Ya, karena penjelasannya rinci, ilustrasinya bagus, kemudian Anda diberi kuis-kuis yang untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan Anda tentang bridge. Misalnya begini, latihan ya. Ini contohnya kuis. Misalnya 1 klub di atas jawab. Anda 1 hat, 1 speed. Anda jawab apa? Misalnya Anda jawab salah. 1 notram. Salah itu ternyata. This is not correct. Minta ganti lagi ya. Berapa yang betul kira-kira? 2 hat ya. Yes, that's the correct one. Jadi ada kuis-kuis tertentu, ada suaranya, ada apa, sehingga pelajaran Anda dievaluasi apakah apa yang diajarkan pada bab-bab sebelumnya, topik-topik sebelumnya sudah dimengerti dengan benar atau belum dengan melakukan kuis-kuis tertentu.
Oke. Terus, bagaimana cara mendapatkan program ini? Sebentar ya, kita bicarakan dulu dengan Gapsi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Dah.